Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Nada Izati, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menginstruksikan percepatan vaksinasi kepada jajarannya serta informasi ketersediaan vaksin. Kemudian akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan Camat dan Ramil dan Kapolsek untuk pembahasan tentang upaya percepatan vaksinasi di Kabupaten Banjar. Adapun capaian vaksinasi di Kabupaten Banjar sampai saat ini mencapai 23,02%. Rapat koordinasi mingguan dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, dan Kepala SKP di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar. Dalam rakor kali ini, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menginstruksikan beberapa poin. Salah satunya adalah terkait percepatan vaksinasi serta ketersediaan vaksinasi. Dan nantinya akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan Camat dan Ramil dan Kapolsek untuk pembahasan tentang upaya percepatan vaksinasi di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Diyaudin mengatakan, capaian vaksinasi di Kabupaten Banjar sampai saat ini mencapai 23,02% dan target capaian per kecamatan akan dihitung oleh Dinas Kesehatan nantinya. Adapun jumlah ketersediaan vaksin saat ini ada sekitar 30.000 dosis dan sampai saat ini vaksin tersebut terus berdatangan. Dr. Dia juga menambahkan, tanggal 23 November 2021, dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, diadakan kegiatan vaksinasi di Stay Darussalam Martapura dengan jumlah vaksin 2.000 dosis. Hendra, Melda, Kominfo Banjar, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, angka capaian vaksinasi di Kabupaten Banjar adalah 23,06%. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat target terakhir Desember mendatang harus mencapai 70% secara keseluruhan. Untuk itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menggelar rakor percepatan vaksinasi dihadiri Kasdim 1006 Banjar, Kapolres Banjar, dan seluruh camat se-Kabupaten Banjar. Data terbaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, angka capaian vaksinasi di Kabupaten Banjar sebesar 23,06%. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat target akhir Desember mendatang harus mencapai 70% secara keseluruhan. Dipimpin Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, di moderatori Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Pemkab Banjar menggelar rakor percepatan vaksinasi yang turut dihadiri Kasdim 1006 Banjar Taufik Ansyari, Kapolres Banjar Doni Hadi Santoso, dan seluruh camat se-Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Rakor kali ini juga membahas kendala dan terobosan yang akan dilakukan semua pihak, baik pemerintah Kabupaten Banjar, Polres dan Kodim, serta para camat yang bertanggung jawab langsung di lapangan untuk bersama-sama mencari solusi agar percepatan vaksinasi dapat tercapai. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, meskipun pelaksanaan vaksin di Kabupaten Banjar sudah sangat banyak, ternyata secara data angka naiknya cukup sedikit. Ada beberapa kendala teknis yang terjadi, seperti pernah terjadi kesalahan input yang harus menjadi perhatian agar kedepannya tidak terjadi lagi. Secara khusus, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam pencapaian peningkatan vaksinasi di Kabupaten Banjar. Hingga 22 November 2021, sudah lebih 100.000 jiwa yang divaksin. Hal ini menjadi perhatian, terutama puskesmas-puskesmas di kecamatan harus melakukan koordinasi lebih baik lagi. Bupati juga mengatakan untuk evaluasi harus dalam bentuk presentasi, karena diperlukan keseriusan dalam pendataan. Kepada rekanan di kecamatan juga harus aktif berkeliling dalam pendataan. Bupati memastikan kedepannya juga akan dibuat edaran terkait percepatan vaksinasi serta beberapa inovasi, dengan harapan kedisiplinan masyarakat bisa optimal dalam percepatan vaksinasi di Kabupaten Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur membuka rakor pertanian sekaligus mengukuhkan kepengurusan kelompok tani nelayan andalan atau KTNA masa bakti 2021 hingga 2026. KTNA sebagai wadah untuk kepentingan petani dapat dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi, komunikasi, dan bertukar informasi supaya dapat terjalin kemitraan dalam mempromosikan hasil-hasil pertanian di Kabupaten Banjar. Bersama-sama mensukseskan pembangunan melalui sektor pertanian di Kabupaten Banjar harus terus maju, baik secara pembinaan maupun infrastruktur. Hal ini ditekankan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat membuka rapat koordinasi pertanian, sekaligus mengukuhkan kepengurusan kelompok tani nelayan andalan atau KTNA masa bakti 2021-2026 oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar di Aula Wisma Yulia Martapura. Dikatakan Bupati, KTNA sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan petani dapat dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi, komunikasi, dan bertukar informasi supaya dapat terjalin kemitraan dalam mempromosikan hasil-hasil pertanian di Kabupaten Banjar. Bupati juga menambahkan, KTNA dapat menyampaikan informasi di mana saja dan kapan saja, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya petani, dan juga dapat bersinergi dengan semua komponen pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan. Sementara itu, Ketua KTNA Provinsi Kalimantan Selatan, Muharrom, menegaskan KTNA bukan organisasi politik. Banyak dari mereka yang sudah tua, namun semangatnya luar biasa untuk memberikan informasi kepada para pelaku pertanian. KTNA harus mengambil peran dengan caranya sendiri, boleh melakukan penyuluhan di mana saja. Adapun tujuan dari rapat koordinasi ini sendiri, menurut PLT Kepala Dinas TPH Kabupaten Banjar Riza Dauli, adalah untuk mendengarkan dan menggali keluhan-keluhan dan informasi-informasi dari bawah untuk memajukan sektor pertanian dan perikanan 5 tahun ke depan. Jadi hari ini sebenarnya kemasannya adalah temu koordinasi, ya kan, pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Banjar tahun 2021 untuk 5 tahun ke depan. Nah, kita coba mengumpulkan ini pelaku-pelaku di sektor pertanian untuk menentukan arah kebijakan. Artinya kalau dari sisi perencanaan ini adalah dalam konsep participatory planning. Artinya mendengarkan keluhan-keluhan, kemudian informasi-informasi dari grassroots, dari bawah, untuk memajukan sektor pertanian kita dan perikanan kita 5 tahun ke depan. Karena bagaimanapun juga kedua sektor ini adalah sektor unggulan yang ditetapkan dalam visi misi Kabupaten Banjar. Artinya membangkitkan kembali sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, kemudian mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan. Rakor dan pengukuhan ini diikuti sebanyak 50 penyuluh swadaya masyarakat dan turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur hadiri peringatan Hari Menanam Pohon se-Indonesia tahun 2021 se-Kalimantan Selatan di Hutan Kota SDN Indrasari Martapura, Kabupaten Banjar. Seluruh unsur pemerintah dan lapisan masyarakat diminta untuk bergerak lebih cepat dalam rehabilitasi hutan dan lahan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi peringati Hari Menanam Pohon Indonesia atau HMPI tahun 2021 di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Hutan Kota SD Indrasari 2 Martapura. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabiri Nur yang disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, Kalimantan Selatan dan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan telah mengemban predikat sebagai paru-paru dunia. Oleh karena itu, kita harus memelihara hutan yang masih tersisa dan lingkungan di benua kita dari kerusakan, baik kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam maupun dari kesalahan manusia itu sendiri. Gubernur juga mengajak kepada seluruh unsur pemerintah dan lapisan masyarakat untuk bergerak lebih cepat dalam merehabilitasi hutan dan lahan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Gerakan Revolusi Hijau ini mendapat dukungan yang luas dari berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, hingga jajaran dari TNI dan Polri yang terus mengalir untuk menghijaukan kembali bumi Kalimantan Selatan. Kiranya kebersamaan seperti ini
semakin menumbuhkan kesadaran kita semua untuk membiasakan menanam pohon di lingkungan manapun kita berada demi kelestarian lingkungan hidup yang juga dinikmati anak cucu kita di masa mendatang. Hadirin yang saya hormati, Kalimantan Selatan dan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan telah mengemban predikat sebagai paru-paru dunia. Ini artinya benua kita menjadi bagian penting dari kemaslahatan masyarakat dunia. Oleh karena itu, kita harus memelihara hutan yang masih tersisa dan lingkungan di benua kita dari kerusakan, baik kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam maupun kerusakan dari kesalahan manusia itu sendiri. Dalam 2 atau 3 dasawarsa terakhir ini, kondisi hutan dan lingkungan di daerah kita mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan hutan dan lahan di benua kita mencapai 594 hektar. Sedangkan rehabilitasi yang bisa tercapai melakukan gerakan revolusi hijau hingga saat ini seluas 180.040,66 hektar. Kita menargetkan gerakan revolusi hijau bisa mencapai 32.000 hektar per tahun. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Mursal mengatakan, tujuan HMPI ini adalah untuk memberikan kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat tentang pentingnya pemulihan kerusakan sumber daya hutan dan lahan melalui penanaman pohon. Hari ini kita melakukan penanaman pohon oleh Pak Bupati Banjar, Wakil Bupati bersama Forkopimda dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia tahun 2021. Kegiatan penanaman pohon hari ini dilakukan serentak di seluruh Kalimantan Selatan, di mana Pak Gubernur melakukan kegiatan di Desa Mandi Angin. Untuk Kabupaten Banjar kita pusatkan di hutan kota Desa Indrasari. Untuk penanaman pohon pada hari ini kita mendapatkan bantuan bibit pohon. Yang pertama dari KPH Kayu Tangi, itu berupa bibit nangka, mete, petai dengan jumlah ada 320 pohon bibit. Kemudian kita juga mendapatkan bantuan bibit dari PT Federa International Finance cabang Martapura, itu sejumlah 200 pohon bibit. Ada pohon duku, alpukat, rambutan, kemudian pohon mangga gadung, kasturi, jambu air, jambu madu, dan jambu gili citra. Pohon-pohon yang kita tanam pada ini semuanya merupakan pohon buah, bukan pohon peneduh. Mudah-mudahan dengan kegiatan penanaman pada hari ini yang tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat tentang pentingnya pemulihan kerusakan sumber daya hutan dan lahan melalui penanaman pohon. Khusus juga untuk kita dan Banjar juga dalam rangka meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Banjar. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan bibit pohon dari Kepala KPH Kayu Tangi dan FIF Group Cabang Martapura kepada Bupati Banjar dan dilanjutkan dengan penanaman pohon. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekda Banjar Haji Muhammad Ilman, Forkopimda Banjar, PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Kepala Inspektur Kabupaten Banjar Kencanawati, Camat Martapura Ramli, Pembakal Desa Indrasari, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, PLT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Mursal, dan Federal International Finance Group Cabang Martapura, serta para Kepala SKPD Kabupaten Banjar. Umar Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan.
Mitra Kominfo, tim penilai lomba beragam bergizi seimbang dan aman atau B2SA Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penilaian di Kabupaten Banjar. Lomba B2SA yang mengutamakan kuliner berbahan dasar singkong dan kuliner jenis mie ini dimaksudkan untuk menggalakkan konsumsi pangan yang beragam dan mengurangi konsumsi beras di Provinsi Kalimantan Selatan yang cukup tinggi. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias menyambut kedatangan tim penilai lomba beragam bergizi seimbang dan aman atau B2SA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar, tepatnya di Mahligai Sultan Adam Martapura. Penilaian lomba dilaksanakan dengan mengunjungi semua kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Lomba B2SA ini dimaksudkan untuk menggalakkan konsumsi pangan yang beragam atau menu B2SA dan mengurangi konsumsi beras di Provinsi Kalimantan Selatan yang cukup tinggi dengan menarik minat masyarakat dalam mengolah menu B2SA sehari-hari. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias, mengungkapkan pihaknya melalui beberapa tahapan-tahapan yang sudah dipersiapkan. Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan dinas terkait, di mana tim penggerak PKK tentunya dengan kader yang sudah berpengalaman, yang mendapat pembekalan dari pemerintah provinsi untuk diberikan edukasi dan diberikan pelatihan. Nurgita Tias berharap ke depannya ini akan menjadi peluang dan jalan untuk mengharumkan nama Kabupaten Banjar di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Perlombaan hari ini alhamdulillah melalui beberapa tahapan yang sudah memang kami persiapkan bekerja sama dengan dinas terkait, dengan tim penggerak PKK, tentunya dengan kader-kader yang sudah berpengalaman, sebelumnya juga kader yang diikutkan lomba juga mendapatkan pembekalan dari pemerintah provinsi untuk diberikan edukasi, diberikan pelatihan, sehingga sampailah perlombaan pada hari ini. Harapan kami ke depannya ya mudah-mudahan ini bisa menjadi peluang dan jalan salah satunya untuk mengharumkan nama Kabupaten Banjar baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Alhamdulillah di tahun sebelumnya kami mendapatkan juara 1. Mudah-mudahan di tahun ini juga bisa membawa hasil yang terbaik. Mohon doa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banjar. Kami sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar insya Allah terus berupaya memajukan seluruh sektor yang bisa diunggulkan di Kabupaten Banjar, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Kita tunggu hasilnya bersama. Sementara itu, Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Rolena Kinawati, yang juga merupakan salah satu tim penilai lomba B2SA menjelaskan, kategori penilaian dari lomba B2SA ini yakni keragaman pangan. Beragam tersebut ada makanan pokok, sayuran, lauk, dan buah, dan aman untuk dikonsumsi. Terus bergizi, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, protein hewani maupun protein nabati. Hasil penilaian menu ini jangan hanya sampai di sini. Kami maunya ini bisa dijadikan menu di acara-acara kabupaten, di acara kecamatan, atau acara di kelurahan. Itu ada acara-acara dengan menu seperti ini. Jadi seperti ini kan mie kuah, mie ayam yang biasanya pakai mie ayam, ini dengan mie dari haruan. Jadi mie mokap haruan seperti itu, dari bahannya bukan tepung terigu. Kita juga dalam rangka mengurangi impor tepung terigu. Jadi kita juga menggalakkan apa yang menjadi sumber daya lokal kita di tempat ini, yaitu singkong banyak. Itu kita manfaatkan dijadikan mie. Kenapa dijadikan mie? Karena mie ini disukai dari anak kecil sampai orang tua. Seperti itu. Itu yang kenapa temanya mie, kemudian dari dari mokap, dari berbahan dari singkong, dan juga yang digemari oleh semua anak-anak, dari anak sampai orang dewasa seperti itu. B2SA itu kan singkatan ya, beragam. Artinya beragam, ada terdapat makanan pokok, ada namanya protein nabati hewani, dalam situ ada ikan, lauk, terus ada pauk juga, ada sayur-sayuran dan sayurannya itu harus beragam juga. Kemudian aman, tidak ada cemaran kimia, cemaran macam-macam atau biologis ataupun fisik. Kemudian juga bergizi. Jadi kenapa di dalam lomba ini juga kita minta nilai gizinya, karena perlu bergizi itu seperti itu, karena kebanyakan kita ini
bisa kurang gizi, bisa kelebihan gizi seperti itu. Jadi kita bagaimana B2SA ini di masyarakat menjadi bukan hal yang luar biasa, tapi sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Kategorinya sesuai judulnya B2SA, artinya itu yang kita nilai. Ada keragaman, beragam apa tidak di dalam itu, berarti ada makanan pokok, ada sayuran, ada lauk pauk tadi, ada buah dan ada dan aman. Itu kriteria pasti sudah itu keragaman. Terus ada bergizi tadi, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, protein baik hewani ataupun nabati. Kemudian aman, itu tadi kami lihat apakah di dalam situ ada cemaran-cemaran lain yang membahayakan, ada yang berbahan. Kita menghindari yang di dalam menu B2SA, walaupun kita tidak melarang pewarna buatan, kalau pewarna makanan tidak dilarang, tapi di dalam lomba ini, dalam penilaian ini kita hindari. Artinya begini, kalau mereka menggunakan pewarna buatan, itu akan berkurang nilai. Kemudian tidak menggunakan MSG atau pengawet segala macam, itu kita hindari seperti itu. Itu yang dalam kita melihat. Kemudian juga rasa ini ada teksturnya, ada warna, ada tampilannya juga, itu kita nilai seperti itu. Yang paling utama nilai gizinya enak, nyaman, tapi nilai gizinya berlebih juga akan berkurang nilainya seperti itu. Tim penilai terdiri dari perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Institut Teknologi Pangan, pengusaha kuliner, dan ahli gizi. Dalam lomba B2SA ini diutamakan kuliner berbahan dasar singkong dan jenis mie. Lydia, Inka, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nada Izati, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.